Oke, lanjut teorema 7.2 yaitu derajat masuk dan derajat keluar. Misalkan V adalah titik di graf D, di graf D, derajat masuk ID V dari V adalah banyaknya busur D di mana V sebagai ujung, yaitu banyaknya busur yang masuk ke V. Jadi derajat masuk adalah ini. Contoh dari V, berapa derajat yang masuk ke titik V ini. Dan demikian pula derajat keluar ODV. Derajat keluar ODV dari V adalah banyaknya busur D dengan V sebagai ekor, yaitu busur yang keluar dari V. Kita bisa perhatikan gambar di samping untuk memahami teorema ini. Jadi di dalam graf ini ID V1, ID tadi kan derajat masuk. Kita lihat titik V1. V1 ini tidak ada anak panah yang masuk ke titik ini. Jadi ID V1-nya ini adalah 0. Lanjut ID V2. Kita lihat di titik V2, dia memiliki derajat masuk 3. Yang pertama ini, kedua ini 3. Jadi yang panah masuk ke V2 itu ada 3. Terus ID V3, V3 ini adalah derajat masuknya 1. Terus ID V4, ini derajat masuknya juga 1. ID V5, ini derajat masuknya adalah 1. Nah, sekarang kita mencari yang ODV atau derajat keluar. ODV 1. Nah, V1 ini derajat keluarnya dia hanya 1. Terus ODV2, V2 ini derajat keluarnya 2, yaitu busur ini dan busur ini. Dia ada 2. Terus ODV4, V4 ini punya derajat keluar 1 dan V5 tidak memiliki derajat keluar. Jadi ini tidak ada derajat keluarnya. Teorema 7.1. Teorema pertama dalam teorema di graf analog dengan teorema 1.1 dalam graf. Misalkan D sebuah digraf dengan N titik dan Q busur jika V1 sampai Vn adalah himpunan titik dari D. Jadi sigma bisa dikatakan dari teorema ini bahwa sigma ID V1 atau jumlah dari derajat masuk itu sama dengan sigma OD V1 atau jumlah dari derajat keluar itu sama dengan Q banyaknya Q busur. Dari gambar yang pertama tadi kita bisa gunakan teorema ini. Jadi tadi kan kita sudah mencari ID dari V1 sampai V5, OD dari V1 sampai V5. Nah, ini tinggal kita jumlahkan 0 ditambah 3, 3 ditambah 1, 4, 4 tambah 1 tambah 1 berarti 6. ID-nya atau derajat masuknya dia 6 sigmanya. Terus jumlah dari ODV 1 VI. Ini kita jumlahkan 2 juga, 1 tambah 2, 3, 4, 5, 6 juga 6. Nah, Q ini adalah banyaknya busur. Kita lihat busur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di teorema ini menyatakan bahwa misalnya derajat masuk itu sama dengan derajat keluar sama dengan banyaknya busur dalam sebuah digraf. Graf teori analogis. Misalkan D digraf terhubung lemah, jika Euler berarah atau directed Euler train di D adalah jejak terbuka berarah atau open file dari D yang memuat semua busur dari D sekali dan hanya sekali. Itu tadi pengertian jejak Euler berarah. Sedangkan tur Euler berarah atau directed trailer dari D adalah jejak tertutup berarah atau closed trail dari D yang memuat semua busur di D sekali dan hanya sekali. Di graf D yang memuat tur Euler berarah disebut digraf Euler. Jadi ini ada dua istilah yaitu jejak Euler berarah dan tur Euler berarah. Bedanya hanya di ini. Kalau jejak Euler berarah itu dia jejak terbuka. Dan kalau yang tur Euler itu dia adalah jejak tertutup. Contohnya pada gambar berikut
Di graf D1 adalah Euler dengan tor Euler berarah. Ini tor Euler berarah dari A1 sampai A13 kalau kita bisa lihat. A1, terus A2, ini dari A1, A2, A3, A4, terus A5, A6 sampai A3. Nah, sedangkan di graf 2, nih D2, di graf D2, meskipun tidak Euler, tetapi memiliki jejak Euler berarah karena dia tidak Euler karena dia bukan tur Euler berarah, maka dia bukan tidak Euler, tapi dia tetap memiliki jejak berarah. Teorema 7.2, misalkan di graf terhubung lemah dengan setidaknya satu busur, D adalah Euler jika dan hanya jika ODV sama dengan IDV untuk setiap V di D. Jadi ketika D di graf terhubung lemah, itu dia bisa dikatakan Euler ketika derajat masuk itu sama dengan derajat keluar di D. Ini A adalah sebuah loop berarah dengan sendirinya memberikan tor Euler berarah D. Perhatikan gambar 1. Jadi dia adalah tor Euler berarah dengan dirinya sendiri. Misalkan Q sama dengan 2, maka hipotesisnya kedua busur adalah loop yang terkait dengan titik yang sama atau keduanya bukan loop dengan ujung dan ekor yang berlawanan seperti ditunjukkan gambar 2. Jelas bahwa kedua digraf memiliki tor Euler berarah. Dari teorema ini, gambar 1 dan gambar 2 dia merupakan tor Euler berarah. Misalkan D di graf terhubung lemah dengan setidaknya satu titik, D memiliki Euler trail berarah atau directed Euler trail jika dan hanya jika D memiliki dua titik U dan V, sehingga ODU sama dengan IDU ditambah 1 dan IDV sama dengan ODV ditambah 1. Dan untuk semua titik lain W di D, ODW sama dengan IDW. Selanjutnya dalam kasus ini, jejak berawal di U dan berakhir di V. Nih, kita dapat menerapkan teorema 7.2 yang tadi dan 7.3 yang ini pada di graf D1 dan D2 pada gambar ini 7.14 untuk memverifikasi dengan melihat derajat keluar dan derajat masuk dari titik bahwa mereka memiliki tur Euler berarah dan jejak masing-masing. Dan D2, jejak harus dimulai dari ekor dari busur A1 dan berakhir pada ujung busur A2. Dari ujung A1, dia berakhir di ujung A2. Lanjut ke barisan de Bruch. Barisan de Bruch, N, K, pengertiannya terlebih dahulu, adalah barisan A0, A1 sampai AT-1 pada huruf-huruf dalam sigma sama dengan 0, sampai N-1. Sehingga setiap kata W dengan panjang K dari sigma dapat ditulis dalam bentuk W sama dengan AI plus 1 sampai AI plus K-1 untuk setiap I lebih dari 0 sampai T-1 yang khusus. Dalam kasus di mana I lebih dari T-1 min K, bentuk ini diartikan menjadi AI plus 1 sampai AT-1 A0. A1T AI plus KT-1 sehingga pada dasarnya barisannya adalah AI plus 1 sampai AT-1 adalah siklis. Sebagai contoh, perhatikan kasus alfa beta N sama dengan 2 sehingga sigmanya adalah 0,1, maka barisannya adalah 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Ini adalah barisan de Bruch 2,3.
Untuk melihat ini, diambil 3 bagian huruf berurutan AJ, AJ plus 1, AJ plus 2 dari barisan. Mulai dari awal dan berjalan ke awal lagi untuk 2 kata terakhir. Ini menghasilkan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kata yang berbeda dengan panjang 3 dari sigma yaitu 100, 1000, 000, 000, 001, 011, 111, 110, 101 dan 010. Nah, dari barisan tadi kita bisa gunakan di graf D, N, K untuk menunjukkan bahwa untuk setiap pasangan bilangan bulat positif N dan K, keduanya lebih besar dari 1. Terdapat barisan De Bruch N, K. Dari ini mengkonstruksikan barisan De Bruch 2,3 didapatkan 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Ini adalah diambil dari gambar ini. Secara umum, proses produksi semua N pangkat K kata dari barisan De Bruch N, K untuk mengambil K huruf pertama dari barisan untuk kata pertama, kemudian geser untuk mendapatkan kata kedua dan melanjutkan prosedur pergeseran ini sampai mendapatkan lingkaran penuh kembali ke kata pertama. Karena ada N pangkat K pergeseran, kita melihat bahwa setiap barisan De Bruch N, K memiliki dengan tepat N pangkat K. Nah, ini dari gambar diagram De Bruch D3,3, ini kita dapat mengkonstruksikan barisan De Bruch 3,3. Menggunakan diagram De Bruch pada gambar akan lebih mudah memeriksa dari gambar tersebut. Tur Euler berarah D3,3 diberikan oleh barisan busur dari ini. Jadi dari gambar ini kita akan mencari tur Eulernya dari 200 ini yang ini hanya diberikan oleh yang ditulis hanya busurnya. Busur 200. Terus busur 00. Busur 00 ke busur 001. Terus lanjut ke busur 011, terus 111, 112, terus 122, 222, 220 dan sampai selanjutnya. Tinggal kita mengikuti arah busurnya. Nah, dengan mengambil setiap bentuk pertama busur, jadi dari busur yang sudah kita peroleh sampai dia kembali ke titik awal tadi, kita mengambil setiap bentuk pertama busur. Yang pertama, ini busur pertama adalah 200. Kita ambil yang pertama 2. Terus busur yang kedua 000. Kita ambil busur yang kedua 0 dan sampai berikutnya. Teorema 7.4 De Bruch untuk setiap pasangan bilangan bulat positif N dan K, keduanya lebih dari 1. Diagram De Bruch D N, K memiliki tur Euler berarah. Oke, dari ini kita bisa mendapatkan desain cakram yang disusun menggunakan barisan De Bruch. Oke, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.